Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Kimia Gaspol ya adik-adik. Kalau kalian suka video saya, alhamdulillah, terima kasih. Bisa dibantu di share ke teman-teman ya. Barangkali ada yang membutuhkan tentunya ilmu yang yang kalian sebarkan juga menjadi bermanfaat. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran pH ya. Maksudnya soal-soal yang berhubungan dengan penghitungan pH. Tentunya adik-adik yang di kelas 11 khususnya hari ini belajar menentukan pH larutan ya, dan juga asam basa ya. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa membantu adik-adik semua ya dalam hal belajar menyelesaikan soal-soal kimia khususnya ya, dan bisa memberikan kalian manfaat. Dan bisa memahami ataupun belajar kimia di rumah dengan mudah. Nah adik-adik, kali ini ada 3 soal yang membahas pH ya. Tiga-tiganya menentukan pH, yaitu pH dari asam kuat, pH basa lemah, dan asam lemah ya. Mari kita kerjakan sama-sama, mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti, dan saya berharap kalian kali ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga bisa belajar bersama. Kita akan selesaikan soal pertama dulu, yaitu berapa pH dari 50 ml H2SO4. H2SO4 ini adalah asam kuat adik-adik ya, asam kuat ya, asam sulfat itu adalah asam kuat, bersifat korosif, iritasi, pH-nya rendah, dan membakar kulit, membakar kain, melarutkan metal, dan seterusnya ya, sangat bersifat oksidator ya, oksidasi yang sangat kuat. Nah di sana sekarang kita akan menentukan pH-nya dari 50 ml H2SO4, 10⁻³ molar konsentrasinya. Nah adik-adik mesti juga hati-hati dengan soal seperti ini. 50 ml ini hanya menyatakan volumenya, tapi konsentrasinya adalah sama. Berarti pH dia meskipun 50 ataupun 100 ml akan sama, nggak ngaruh. Berarti volume ini tidak berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh adalah konsentrasinya, karena ini adalah asam kuat ya. Asam kuat itu terionisasi 100%. Jadi kalau kita kita kerjakan ya,
Jawabannya di sini. Maka reaksinya H2SO4 itu akan terurai sempurna menjadi 2H plus SO4 2-. Nah, ini 100% terionisasinya, maka konsentrasinya 10 pangkat min 3 ini menjadi 2 kali, ini 1 kali ya, koefisiennya ini 2 kali konsentrasi H plusnya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti selanjutnya maka pH-nya adalah, jadi yang kita pakai ini, jadi pH ini konsentrasi H plusnya ya, 2 kalinya dari konsentrasi awal karena koefisiennya 2 ya, ingat-ingat ya adik-adik. Berarti pH rumusnya adalah min log konsentrasi H plus. H plusnya berapa? Ya ini. Berarti min log konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3 nya lari ke depan, berarti 3 min log 2. Ya, ini jawabannya, pH-nya. Simple ya, kalau asam kuat, basa kuat seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah berapa pH dari 100 ml BOH basa lemah yang terionisasi 1%, diketahui Kb-nya 10 pangkat min 4. Kita jawab. Ya, kita tahu ada rumus kalau basa lemah itu biasanya tergantung Kb ya. Tidak seperti basa kuat yang terionisasi atau asam kuat 100%. Nah, kalau basa lemah atau asam lemah itu bergantung Kb atau Ka ya. Nah, kita diketahui alfa itu ada derajat ionisasi sama dengan akar Kb per Mb. Kb adalah tetapan basa lemah, Mb adalah molaritas basa lemah ya. Lalu alfanya diketahui 1%, berarti berapa 1%? 0,01 ya. 1% kita tulis misal per 100 ya, sama dengan akar Kb nya 10 pangkat min 4 per Mb. Ditanya kan Mb nya, maka kalau akarnya kita keluar ke sebelah menjadi ini adalah 1% sama juga dibagi 100 berarti 0,01 begitu ya adik-adik ya. Kita kuadratkan sehingga ini menjadi 10,4 per, jadi akarnya berpindah ke sebelah menjadi kuadrat. Ini menjadi Mb sama dengan pindah tukar tempat ke sini, ini ke bawah, berarti 10 pangkat min 4 per 0,01 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 ya, berarti sama dengan 1 molar. Jadi molaritas basanya adalah 1 molar. Kalau molaritas basa 1 molar, maka kita kembali ke rumus lagi, konsentrasi OH minusnya ya, konsentrasi OH minusnya itu sama dengan akar Kb kali Mb, berarti sama dengan akar Kb nya adalah 10 pangkat min 4 kali Mb nya adalah 1, sama dengan 10 pangkat min 2 ya, itu konsentrasi dari OH. Maka kita tinggal cari POH nya min
log konsentrasi OH minus sama dengan min log konsentrasi 10 pangkat min 2. Berarti kita min 2 nya pindah ke depan menjadi 2 ya. Kalau pOH nya 2 maka pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 2 sama dengan 12. Nah, ini pH nya gampang ya adik-adik ya. Lanjut soal ketiga. Kalau diketahui HF masa rumus relatifnya 20 dan sebanyak 1 gram dilarutkan dalam air hingga 2 liter. Ka nya diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 4. Berapa pH nya? Nah, berarti kita harus mencari tahu konsentrasi dari HF dulu. Dari sini ya, konsentrasi HF, atau kita sebut MA ya, karena ini HF nya adalah asam lemah ya termasuk. Maka kita cari MA nya dulu, molaritas asamnya, molaritas. Nah, molaritas asam M dari HF ya, atau molaritas asam itu sama dengan 1 gram dibagi ini ya, 1 gram dibagi massa molekul relatif. Ini baru ketemu gram per massa rumus massa relatif adalah mol, ketemu mol ya. Kemudian kita bagi volume 2 liter. Berarti sama dengan ini menjadi 1/20 menjadi 0,05 per 2 liter sama dengan 0,025 molar. Ini molaritas daripada HF. Lalu kalau sudah molaritas, maka rumus konsentrasi H plusnya bagaimana? Sama kayak ini, akar Ka kali Ma. Jadi akar Ka nya 1,6 kali 10 pangkat min 4 kali Ma nya ini 0,025 sama dengan kalau 0,025 kita kalikan 1,6 menjadi akar ini kalikan ini menjadi 0,04 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini 0,025 kita kalikan 1,6 ya. Kemudian menjadi, kalau kita geser ini komanya kita ubah ke sana menjadi 4 kali 10 pangkat min 1, 2, berarti ditambah min ya, berarti jadi min 6 akar 4 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi hasilnya sama dengan, kalau di akar menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Ini konsentrasinya, H plusnya ya. Lalu pH nya bagaimana? pH nya sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Ini sama dengan 3 nya ke sana menjadi 3 min log 2. Jadi itu pH nya. Jadi cukup jelas adik-adik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan mudah. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas subscribe, dan kalau kalian suka silahkan like dan share ke teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian kami sampaikan. Semoga kalian semua sehat walafiat, semangat belajar.
Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.